Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. An Sumayyi Maula Abi Bakr As-Siddiq Abu Bakr bin Abdurrahman bin Haris bin Al-Hisham an Abi Salim As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muslimin atahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fuqara, orang-orang fakir muslim datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Orang-orang kaya telah datanglah mereka dengan derajat tingkatan yang tinggi dan na'im surga yang tetap. Qala wa ma dzaka, apa itu? Qalu yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Dan mereka bersedekah sementara kami tidak bersedekah. Mereka bersedekah karena mereka banyak uang. Kami tak dapat bersedekah karena kami tak punya uang. Jadi kami tak bersedekah karena tak ada punya uang. Bagaimana Rasulullah? Padahal kami juga ingin mendapatkan nikmat, ingin mendapatkan derajat yang tinggi. Wa yatiquna wa la nu'ti. Dan mereka merdekakan hamba. Kami tidak memiliki merdekakan hamba karena kami tak memiliki hamba. Apa yang perlu kami merdekakan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Adakah tidak ingin aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang kamu akan dapat dengannya orang-orang yang telah mendahului kamu, orang-orang yang telah mendahului kamu daripada amal-amal mereka. Wa tasbiquna min ba'dakum, dan mendahulukan daripada orang yang setelah kamu. Wa la yakuna ahadun afdalu minkum, dan tidak adalah seseorang yang lebih afdal daripada kamu, illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali orang-orang yang memperbuat seumpama apa yang kamu perbuat. Qalu bala. Sudah kita bicarakan afala istifham dengan nafi, maka jawabnya bala. Tak boleh kita gunakan dengan apa? Na'am. Kalau na'am artinya tidak. Alaysa, hamzahnya istifham, laisanya nafi, berarti jawabnya bala. Alasta Muhammadan, alasta azharian. Kalau kita mau azhari, kita kata bala. Jawabannya apa? Jangan kita katakan anak. Kata alasta jahihan, adakah kamu lapar? Banyak naham. Berarti dia tak kasih lagi makan. Habis dah lapar berterus-terusan karena dia tak tahu nak jawab. Jadi kalau alasta jahihan, bala. Bala ya Rasulullah. Qala tasabbahuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin. Kamu bertasbih, bertakbir dan bertahmid, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tiap-tiap salat 33 marrah, 33 kali. Qala Abu Saleh, wa raja'a fuqara'ul muhajirin, maka kembalilah fuqara muhajirin, orang miskin daripada orang muhajir ini. Ya, faqalu, maka mereka katakan, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Telah mendengar kawan-kawan kami yang memiliki harta itu apa yang telah kami perbuat. Fa'alu mislahu, maka mereka juga memperbuat apa yang telah kami perbuat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Dia kaya, dia soleh, dia banyak berinfak. Itu adalah Allah SWT yang memberikan anugerah kepadanya. Tidak banyak orang yang kaya yang memang menganugerahkan hartanya kepada fakir miskin. Jadi ini fadlullah. Ya, kalau segitu jangan sedih hati lagi. Ya, bersabarlah. Orang dah miskin gila, tambah amal pun tak ada, maksiatnya merajalela. Ini memang orangnya ampes. Atau ampes, bahasa ampes istilah kita katakan, memang betul-betul paling teruklah di dunia ini dalam sengsara, di akhirat lebih sengsara.
Di dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara. Dalam riwayat yang lain kan ada misalkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita fi kulli tasbihatin shadaqah wa fi kulli tahmidatin shadaqah, ya, wa fi kulli takbiratin shadaqah, kata Rasulullah SAW. Atau di akhirnya itu wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam riwayat yang lain yang mereka itu juga ada kata situ wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam kemaluan atau zakat seseorang itu adalah sedekah. Mana kata, oh saya selama ini tidak pernah sedekah ngasih duit, ngasih apa semuanya, udah sedekahkan istri kita. Kenapa ya sangat? Satu malam buat 7 kali sedekah. Kalau sanggup, kalau sanggup. Jadi kata mereka, Rasulullah, inilah namanya penyakit, istilahnya kita katakan bagus juga ada jealous dalam masalah ibadah. Nah, jealous dalam masalah harta itu tak boleh. Jealous dalam masalah ibadah tak ada masalah. Jadi mereka ini tidak jelaskan dengan kekayaan mereka. Yang mereka jelaskan ini orang kaya. Ketika mereka kaya, mereka ini banyak berimpak, mereka banyak memerdekakan hamba. Sudah? Nah, ini yang membuat mereka itu jealous. Sementara kami ingin memerdekakan hamba, enggak bisa. Dan ingin juga kami bersedekah, juga tidak memiliki duit. Bagaimana? Ternyata setelah Rasulullah ajarkan kepada mereka subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ternyata yang kami amalkan ini juga mereka orang-orang kaya mengamalkannya. Terus bagaimana? Apakah ada lagi amal yang lain yang memang lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan kami orang-orang miskin ini? Nanti kalau sekali dikasih tahu lagi amalan yang lainnya, ternyata kedengaran lagi sama orang miskin, orang kaya, mereka amalkan juga lagi. Terus kejar-kejaran dan mereka kan begitu. Jadi makanya kata Rasulullah, putuskan langsung. Rasulullah katakan, ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, sebab itu bukan mudah kalau kita katakan dia orang kaya, tetapi memang dia selalu bersedekah, selalu berbuat kebaikan. Jadi ada doktor di Malaysia kata, enaklah orang kaya katanya. Enak orang kaya, kenapa? Jahat terus mati dia dibuatkan wasiat supaya mereka baca Al-Quran. Baca apa? Al-Quran. Setelah baca Al-Quran sampai kepada masuk surga lah dia. Ya udah kita katakan tadi, enaklah orang kaya kalau memang hartanya itu diserahkannya untuk wasiat orang baca Quran, buat bangun masjid, kena Allah. Kena Allah dulu. Kena Allah. Enaklah memang. Orang kaya memang hartanya untuk kebaikan, memang enak. Tapi yang jadi masalahnya kalau dia orang miskin, sudah miskin, setiap harinya yang dikonsumsinya itu dadah. Mau cari dadah itu macam mana, perlu duit. Miskin, berutang kemana-mana, kerjanya main judi. Ini namanya sudah memang, kalau orang kata sudah jatuh, kena tipe tangga, kena tai pula lagi. Kalau tai kambing tak apa, tai orang pula lagi, bau sikit. Inilah dia. Waliyadu billah. Mudah-mudahan insyaallah taala kita jangan orang yang bersedih dan orang yang susah di dunia. Jangan sempat kita susah di dunia, susah pula di akhirat. Maunya kita di dunia ini senang, di akhirat juga kita senang. Bagaimana kata Rasulullah SAW, kada ya ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir. Jannatul lil kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Jadi kalaupun kita susah di dunia ini, ya, ekonomi tidak mencukupkan, makanan pun terbatas, minuman juga terbatas, maka kita sabar-sabarkan. InsyaAllah ta'ala di akhirat nanti kita jadikanlah dia itu apa? Di akhirat itu adalah surga kita. Kalau kita betul-betul ibadah, ya, makanya jadi apa? Jadi surga ini, dunia ini surga kita apa? Sijin kita. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani adalah seorang ulama yang memiliki pakaian megah, pakaian yang mahal. Ketika beliau naik kendaraan, tiba-tiba datang seorang Yahudi. Sudah, tolong pikirkan bagaimana cerita ini, ya. Datang seorang Yahudi yang miskin sekali, yang pakaiannya pun koyak-koyak. Tadi hadis Rasulullah katakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini Yahudi dalam keadaan miskin.
susah. Jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Al-Hafiz Amirul Mukminin, ya, Ibnu Hajar Asqalani. Beliau kata, benarkah perkataan daripada Rasul kamu yang mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir? Sementara aku tengok kamu ini sepertinya menjadikan dunia ini seperti apa? Surgamu. Kenapa menjadikan dunia ini surgamu? Pakaian kamu mewah, makanan kamu enak, rumah kamu besar. Itu katanya sama Ibnu Hajar. Lantas Ibnu Hajar mengatakan, iya memang dunia ini seperti penjara bagi saya bila dinisbahkan dengan dunia akhirat yang akan saya dapatkan nanti begitu senangnya. Dan bagi kamu, kata Ibnu Hajar Asqalani, ya, bagi kamu yang kamu katakan nih surga, sementara kamu sendiri pun dalam keadaan susah di sini. Yang susahnya kamu ini adalah surga kamu nantinya dibandingkan di akhirat nanti dengan neraka yang Allah berikan kepada kamu. Langsung masuk Islam orang Yahudi tersebut. Masuk Islam. Nah, jadi maksudnya janganlah kita sempat susah di dunia ini pula akhirat juga kita susah, waliyadzubillah. Jangan sempat kita di dunia ini susah, di akhirat susah pula. Makanya marilah sama-sama kita memperbanyak zikir, istighfar dan sebagainya. Nah, qala Sum'un hadattu ba'd ahli bi hadzal hadis, maka aku ceritakan kepada sebagian keluarga ku tentang hadis ini. Wa qala wahimta, kamu telah waham seperti salah dalam meriwayatkan hadis tersebut. Inna ma qala laka, sesungguhnya dia mengatakan kepada kamu tusabbihullaha 33, bertasbih kepada Allah 33 kali. Begitunya maksudnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, wa tahmidullah 33, dan mengucapkan tahmid 33 kali, wa tukabbiru 33 kali. Farajatu ila Abi Shalihin, aku kembali kepada Abi Shalih, faqultu lahu dzalika, faqala, maka dia kata, qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna 33. Sama aja, bedanya kalau kita makan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 33 kali kita buat, jadi 33. Nah, di sini kita melihat ikhtilaf antara ulama mana yang paling bagus. Miskin bersabar dengan kaya bersyukur. Miskin bersabarkah, kaya bersyukur? Sebagian para ulama menguatkan kaya bersyukur dengan melaksanakan segala ibadah-ibadahnya dan mensedekahkan itu lebih bagus daripada miskin bersabar. Sebab apa? Sebab ada manfaatnya bagi umat kalau kaya bersyukur. Apa umpamanya? Kita lihat, ya, kita dapat membangun berbagai macam ya kebaikan-kebaikan untuk orang miskin, orang yatim, madrasah, sekolah dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya orang miskin yang bersabar, dia tak mampu untuk menolong orang lain. Kenapa tak mampu untuk menolong orang lain? Ya, dia cukup diri sendiri. Enggak. Sebab kalau Rasulullah SAW juga mengatakan khair mu'min man anfa'alin nas, khairun nas anfa'alin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin la a'lam. Bahwasanya Rasulullah SAW salat dia dalam pakaian, ya salat dia menggunakan pakaian yang memiliki gambar-gambar. Nah, jadi kalau macam kita ni gambar macam-macam dah. Kalau macam Rasulullah SAW dulu sih kita gambar, sekarang ini kita gambar, ada gambar I love you. Ya, dekat-dekat dengan Valentine banyak orang pakai baju Valentine, gambar I love you, gambar hati. Dah, ada gambar apa lagi? Ada gambar buah, ada gambar ikan. Nah, kalau kawin buat gambar apa? Lam. Langkawi, tambah wi aja. Langka tambah te langkat. Tambah te. Nah, langkat dengan langkawi dekat je tu. Langkawi dengan langkat dekat, tak jauh mana. Tengoklah peta langkat dengan langkawi. Tengok ada lang situ.
Jangan angkat apa lang situ mana lang. Bulan tu apa lagi? Kalau dia pergi ke KL pakai baju apa? Benda-benda ni sebaiknya kalau kita mau solat dibuang semuanya, jangan pakaikan. Kita solat pakai baju putih. Nah, kita solat pakai baju putih supaya nanti orang lain jangan tengok. Ni kita tengok gambar-gambar cun, perempuan cun gambar. Allahu Akbar. Orang pun tengok belakang. Gambar siapa tu ya? Siapa bintang film Malaysia, penyanyi Malaysia? Jangan cerita Malaysia, dia sudah dari datin dah. Siapa? Yang masih muda-muda yang cantik lah. Yang cantik? Oh tak tahu. Kau gila dah. Muhadis lah, muhadis. Dia buat gambar situ perempuan penyanyi. Apa tak ada kita tengok? Dan tu kan lagi alhamdulillah. Dia kata, perempuan dicun juga. Katanya begitu. Dah tak lagi apa? Khusyuk dalam solat. Dah. Jadi sebaik-baiknya jangan. Demikian juga solat kita di sajadah yang berwarna-warna atau ada gambar masjid atau ada gambar macam-macam. Itu juga kadang-kadang mengganggu perhatian dan mengganggu daripada kekhusyukan kita. Panazara ila a'lamiha nazratan, maka Rasulullah melihat gambar daripada yang ada pada pakaian tersebut. Falamma surafa, manakala dia berkata, manakala dia selesai solat, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Dahlah kamu pergi dengan pakaian ini, katanya kepada Abi Jaham, waqtuni bi'amba janiyati Abi Jahmin, dan kamu ya berikan kepada saya pakaian yang tebal daripada Abi Jaham tersebut. Fa'inna al-hadni anifan an solati, kerana sesungguhnya dianya pakaian yang memiliki pakaian gambar-gambar itu telah menggangguku tadi dalam keadaan solat. Jadi dia solat terganggu dengan adanya gambar. Jadi dalam solat kita itu perlu, dalam keadaan solat kita perlu khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Yang pertama kita solat, hendaklah kita ludahkan ke kiri kita dengan sebelumnya membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian ludah dengan tanpa mengeluarkan air ludah. Sudah, ini warid daripada Rasulullah SAW. Dan jangan dikeluarkan airnya, nanti terkena kawan kita, nanti kena pukul nanti. Dan setelah itu ingat Allah SWT, dan sebaiknya apa yang kita baca itu kita tahu artinya. Sebab mengetahui arti itu membuatkan kita dalam khusyuk. Kalau kita tak tahu artinya, kadang-kadang kita tak tahu khusyuk. Maksudnya apakah perlu diartikan? Ya, perlu diartikan di hati kita. Setelah kita artikan di hati kita, kita pahamkan, kita mengertikan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Begitulah cara tanda untuk kita untuk khusyuk. Nah, sebab khusyuk ini pun berbeda-beda tingkatan. Ada orang khusyuk solatnya sehingga kalau mendengar apa-apa pun tidak terdengar. Nah, tidak terdengar. Jadi ada kawan kata ketika waktu solat kadang-kadang dia ketawa. Kenapa ketawa? Karena masalah kawannya suka mengganggu dia. Ini tidak khusyuk, ya. Ada pernah kami solat tu sama abang kami, senior saya lah tu, tahun 1994. Dia jadi imam, saya jadi makmum serta dengan kawan-kawan yang lainnya. Jadi dia dari baca Quran, memang bagus baca Quran dia. Baca imam dia, tiba-tiba api tu membesar. Api. Tahu api teplok? Lampu teplok tahu? Perintah kan di dinding. Kami kan pondok kecil. Sekolah kami tu mahat kami, tempat-tempat anak laki-lakinya di pondok. Jadi dia di imam, di depan dia tu pelita. Kami solat di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, dia baca Al-Quran apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dah sedap-sedap dia baca Quran tu kan, tiba-tiba api bum. Dia pun belum lagi keluar dia daripada solatnya. Udah. Mana kata begitu, ya? Ya, mana kata begitu bagaimana? Ya, dia belum lagi khusyukkah? Dia belum khusyukkah dia tak? Perlu tengoklah khusyukan. Ada orang yang benar-benar khusyuk, ada orang yang benar-benar khusyuk, apapun yang terjadi tak dipikirkannya. Tak nampak lagi dia. Dah, terbakar pun terbakar, tak nak tahu dia terbakar, nak tahu dia terbakar, itu tak masalah lah, itu panah. Tak, dia kalau terbakar akan terbakar itu.
Orang yang kayak gitu tak akan terbakar. Tapi kalau pura-pura khusyuk dia, insya-Allah gosong. Paling seperti namanya orang maswi. Bukan orang maswi, orang maswi. Nah, pura-pura khusyuk dah. Jadi dalam tasawuf, ya sampai tingkatnya siapa saja yang tak khusyuk tak sah salatnya, kata mereka. Kalau macam kita ni masih takat lagi rukun syarat ada, sah salat kita. Tak sampai kita syaratkan bahwasanya salat kita ni mesti khusyuk, ya. Nah, jadi jangan sampai ke situ dulu. Betul-betulkan dulu yang rukun dan syaratnya, baru masuk kepada kalau khusyuk. Masukkan khusyuknya. Sebab Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim. Allah kata an salatihim, bukan fi salatihim. Allah kata an salatihim, bukan fi salatihim. Apa bedanya fi dengan an? Ada yang tahu? Apa bedanya fi dengan an? Kita kan solat sekarang, kan dalam solat kita yang kita lupa. Kenapa gunakan an? Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, digunakan an supaya masuk kedua makna, yaitu makna fi dan makna min. Makna fi dan makna min atau makna an. Dah, makna fi salatihim. Kita Allahu Akbar ketika kita solat, tiba-tiba kita ingatkan yang lain-lain. Kita ingatkan awek kita dah nak kahwin ni. Ingat dengan aweknya. Semalam baru tengok muka dengan tapak tangan. Ya Allah, tapak tangannya masya-Allah, tabarakallah. Tengok rupanya mak tapak tangan itu apa? Banyak sudah kuris-kuris tu. Tangan itu. Kata orang kalau kuris-kuris begitu, kuris juga ada dalam, dia kata, mak tak boleh lagi ni. Solat ingatkan benda tu. Ini tak khusyuk dah ini. Ini fi solatihim. Alladzina hum fi solatihim. Jadi orang yang solat tak khusyuk kepada Allah SWT, celaka. Nah, kita solat Allahu Akbar, tak ingat Allah SWT, celaka kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim an. Jadi mana sini fi satu. Nah, jadi celaka. Yang kedua yang ikut celaka juga, nah, orang yang termasuk celaka juga yang dalam Al-Quran ini kena gunakan an. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar dia tengok selipar yang cantik, dia ambil cantik. Ditinggalkan yang selipar buruk dia. Ini orangnya an salatihim. Termasuk an salatihim. Kenapa? Dia lupa dia solat. Dia selesai solat berzina, dia selesai solat mengumpat, dia selesai solat mencuri. Ini adalah orang-orang yang lupa dengan solatnya. Betul? Nah, orang-orang yang lupa dengan solatnya ini, daripada solatnya ini, orang ini adalah orang-orang yang celaka, kata Allah SWT. Kenapa celaka? Tengok, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi solat itu untuk menjauhkan yang jahat, yang keji-keji dan yang munkar. Kalau dia melaksanakan yang keji dan munkar, berarti dia lupa solat. Betul tak? Jadi itu kata Imam Ibnu Katsir, dalam makna an ada dua makna. Yang pertama fi dan min. Yang pertama itu makna fi dalam solatnya memang lalai. Di luar daripada solatnya juga dia lalai. Faham? Faham tak tu? Jadi kalau sekiranya kamu lalai, maka kamu juga termasuk orang yang wailun. Nah, macam kita ni semuanya ni wailun. Ini masih lagi ni. Masih lagi celaka kita. Kenapa kita solat tapi kita diri tak solat? Nah, siapa sudah sampai tahapnya? Kata orang tahu wali. Ada yang sampai wali sini? Sampai wala ialah. Allahu Akbar. Ada syekh di Mandailing namanya Syekh Abdul Wahab Buramais. Syekh Abdul Wahab Buramais ni ulama besar di Mandailing. Kalau pergi ke Mandailing, tanyalah Syekh Abdul Wahab Buramais. Tahu semua orang. Waliullah. Allahu Akbar. Salat begini-begini. Jangan kata ni soal ni syekh ni memang dia mukhalif sunnah. Dah di bid'ah katanya. Ini orang ni wali ni. Tak sembarang, bukan satu dua orang tengok dia tentang kewalian dia. Kebanyakan orang Mandailing tengok macam mana punya karamat dia. Dia tengok begini bukan tengok kau. Dah, dia tengok begini bukan tengok kau. Orangnya dalam keadaan khusyuk, dia hanya ingat Allah SWT. Dari mana Ustaz tahu katanya?
Itu yang sudah diceritakan oleh Syekh saya, Syekh Mahmud Pasaribu. Mahmud Pasaribu pernah ikut mengaji sama beliau. Saya tak jumpa sama Syekh Abdul Wahab ni, tetapi saya selalu juga ziarah ke makam beliau. Saya sebutkan beliau ini dalam kitab saya, Hasanul Jawiyin. Biografi beliau saya tuliskan dalam kitab Hasanul Jawiyin. Sebab beliau tamatan Mekah, tamatan Darul Ulum, yang suyuh besar, urusan semuanya sangat menghormati dia, nampak karomah dia. Dia tak pernah kerja, tapi hampir setiap hari orang datang kirim bawa makanan. Tak tahu siapa orang yang bawa itu. Syekh Abdul Wahab Muramais. Abdul Wahab banyak dari ulama ni, Abdul Wahab banyak dari ulama. Ada juga ya, masya-Allah. Lain tak sedina. Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab Khusafi daripada Damanhur. Syekh Abdul Wahab di Langkat, Naqsyabandi, Syekh Abdul Wahab Muramais. Ini kalau salat dia begini. Tapi jangan nanti salat ya ikut juga begini. Kau tengok begini lain yang kau tengok. Mereka tengok begini lain yang mereka tengok. Dah berbeda kita dengan dia, jangan samakan. Bila sampai derajat dia baru kau nak boleh kayak gitu, buatlah. Dia meninggal dunia selama seminggu sampai 2 minggu, kuburannya wangi. Wangi. Itu memang orang banyak yang menyaksikan sendiri karamahnya. Pergi ke sana, Syekh, obat anak saya sakit begini, dia gini-gini kan nak ambil. Bukan buat apa-apa, cuma gini-gini kan saja, nak ambil. Ini kata ahli bidah, orang bodoh tak, tamatan Darul Ulum Makkah. Tamatan Darul Ulum Makkah. Dia di atas Syekh Yasin Fadani lagi. Di atas Syekh Yasin Fadani. Anaknya juga tamatan Darul Ulum. Masih hidup lagi sekarang anaknya. Anaknya itu guru saya juga. Jadi saya meriwayatkan daripada anaknya Syekh Mawardi. Syekh Mawardi meriwayatkan daripada ayahnya Syekh Abdul Wahab Muramais. Itu sangat terkenal. Semua ulama-ulama sangat segan dengan dia. Kalau orang siap pengajian ni ratusan orang datang. Salam bukan salam apa? Salam tempel tu. Salam apa? Salam tempel bukan kosong. Salam. Sok kanan, sok kiri. Sal kanan, sok kiri. Kalau muridnya kata, ini Syekh kenapa tak masukkan aja ke kanan, tak masuk kiri semua? Masuk kanan semua, jangan kiri-kiri. Dia kata, ni halal, ni wang labi. Wang labi tu wang haram. Wang haram. Dia nampak, dia tahu dia. Bila dia tengok ini duduk begini, ya, dia tahu apa yang tak kerjakan. Kadang-kadang dia panggil orang tu, mingguan kasih tahu begini. Orang tu tak kasih tahu di depan orang, tapi dipanggil. Dah tahu orang tersebut. Macam saya juga, bila saya tengok kamu begini, nampak. Bila saya tengok kamu begini, saya nampak. Nampak kamu. Kadang-kadang orang tu buat maksiat, dia tahu, dia kasih tahu sama dia, panggil sendiri, begini. Itu salah satu karamah Syekh Abdul Wahab. Nanti mana tahu satu ketika Allah mudahkan kamu pergi ke Mandailing. Mandailing juga banyak ulama-ulama di sana. Sampai sekarang Mandailing banyak ulama. Murid-murid Syekh Yasin Fadani situ lebih 10 orang yang masih hidup sekarang ni. Babu al-jam'u baina salataini fi safar. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salatain baina salat al-dhuhri wal 'ashri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam musafirnya di antara salat zuhur dan asar. Idza kana ala zahrin siyarin, apabila dia di atas daripada tunggangan daripada perjalanan tersebut. Wa yajma'u baina al-maghrib wal isya, dan dia mengumpulkan di antara maghrib dan isya. Inilah dalil kita Syafi'iyah dan jamhur ulama yang mengatakan boleh menjamak, ya, bi fathil jim la bi kasratiha. Dengan dipatahkan jim, bukan dikasrahkan, jangan salah baca. Jangan salah baca. Jadi jamak. Ini dalil kita Syafi'iyah yang mengatakan boleh jamak. Sebab madhab Abu Hanifah kata tak boleh jamak. Mereka boleh qasar tapi tak boleh jamak.
Bila kita dapatkan jamak sekitar sekarang ini sekitar kurang lebih 83 km. Apakah dilihat daripada masanya? Enggak ditengok kepada masa. Yang dilihat kepada masafah daripada perjalanan yang akan kita jalankan sekitar 38 lebih, ya. Itu sudah boleh kita apakan, kita jamakkan dan kita qasarkan. Kalau kita menjamak berarti tidak boleh qasar. Kalau kita mengqasar berarti boleh jamak, keduanya sama saja. Nah, kita jamakkan antara kalau Rasulullah SAW dia naik, kalau Rasulullah SAW dia naik kendaraan, sudah berarti dia akan jamak nanti. Tapi kalau dia musafir belum lagi naik kendaraan, belum datang waktu zuhur, ya, dia belum lagi naik kendaraan, maka dia akan sholat zuhur di kampungnya, maka dia akan naik kendaraan terus, nanti dia sholat apa? Qasar, waktu asar. Nanti isya dengan maghrib dia jamak. Paham? Di andai kata dia berangkat jam 10, berarti dia nanti di pertengahan jalan akan jamak keduanya. Yang tidak boleh jamak itu subuh saja. Ya, jangan jamak subuh lah. Qasar pun tak boleh subuh. InsyaAllah ta'ala bi'idhnillah kiasan, katanya kiasan di as-salat al-ukhra. Jadi kita qasar sajalah subuh ni, tak boleh. Itu bid'ah dalalah. Hari kalau nama bid'ah dalalah. Nah, bid'ah haram. Jadi alhamdulillah kita mazhab Syafi'i dah. Kalau sekali kita mazhab Hanafi susah. Sebab kenapa bayangkan masalah kalau kita pergi ke mana-mana, ya, tak mungkin kita setiap saat kita tak turun. Hanya kena 2 rakaat. Pergi kita ke Kairo, kita tonton, ke tonton tengah jalan dah masuk apa? Zuhur. Solat kita situ. Masuk pergi kita lagi, sampai masuk asar, solat lagi kita berhenti lagi. Kan susah. Ya kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i sangat mudah sekali. Saya pernah katakan gitu sama kawan-kawan kita orang Hanafiyah. Hanya kamu semuanya tasyafa, kan kata begitu, ya. Jangan tahanap, tasyafa. Pergi kau jadi orang Hanafi, Syafi'i dahulu. Alhamdulillah mereka ikut dengan cakap saya, mereka tasyafa. Tasyafa bisa syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada kawan kita datang daripada British, British daripada Inggris, UK. Dia itu asal usulnya daripada Pakistan, tapi memang lahir di British dan warga negara British. Ziarah ke saya, dari sana tuh kami pergi berangkat ke Iskandaria. Jadi dia ingin juga asalnya ngotot ingin sholat juga zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Wow, saya mulailah qala Allah qala Rasul. Ada masalah daruratnya kan. Ya kalau nggak kita kejar waktu, kita kadang-kadang kejar waktu kan gitu. Kejar waktu. Jadi mudahkanlah diri kita dengan madhab-madhab yang memudahkan dengan adanya dalil lah. Madhab yang memudahkan dengan adanya dalil. Ini adalah dalil kita. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sa'ibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu bi safari ala rak'ataini. Rasulullah SAW, aku bersama dengan Rasulullah atau menemani Rasulullah SAW, dan dia tidak pernah menambahkan dalam musafirnya atas 2 rakaat. Dia kata tak pernah dia buatkan atas 2 rakaat, maksudnya zuhur, asar dan isya. Nah, wa Bakar wa Umar wa Utsman kadzalika. Jadi kalau begitu maghrib macam mana? Maghrib dibuatkan 2,5 atau 1,5? Tak. Dia kata begitu. Ada hadis yang lainnya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW hanya mengqasar zuhur, asar, kemudian isya. Nah, kalau sekiranya dalam perjalanan tentang masalah salat sunat, maka dia buatlah macam mana suka hati dia. Babul Jum'ah, bab yang menceritakan tentang masalah Jumat. Al-Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fa kabbara wa kabbara an-nas wa ra'ahu. Beliau berdiri dan bertakbir, kemudian orang-orang di belakangnya berdiri, wa huwa 'alal mimbar, yang dia itu di atas mimbar. Tsumma rafa'a fa nazala faqara, kemudian dia mengangkat dan turunlah dia mundur. Turun dalam keadaan mundur. Jadi di atas tangga begitu, atas mimbar, mundur begini, mundur ke belakang. Nah, hatta sajada fi asl mimbar, sehingga dia sujud dalam barak di dasar mimbar tersebut. Mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga anak tangga. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 anak tangga yang dibuat oleh seorang perempuan Al-Ansariyah yang dikatanya, ya Rasulullah, saya punya najjar yang bagus bertukang. Apakah mau kau kubuatkan
ya mimbar, kata Rasulullah buatlah, dibuatnya 3 apa? 3 anak tangga. Sudah. Setelah itu pada masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar duduk di bagian mana? Dia berdiri di bagian daripada anak tangga yang keduanya. Nah, Rasulullah berdiri pada anak tangga yang ketiga, Abu Bakar berdiri pada anak tangga yang kedua. Ketika datangnya masa Umar radhiyallahu anhu, maka dia berdiri pada anak tangga yang pertama. Sudah. Pada masa Utsman radhiyallahu anhu, anak tangga yang keberapa dia berdiri? Anak keberapa berapa? Kenapa pula 3? Berarti dia hebat pada Abu Bakar lagi. Anak tangga berapa? Takut pula. Anak tangga mana? Anak tangga lantai. Lantai tak punya anak tangga. Karena sudah tidak ada lagi anak tangga, maka dia pergi yang ketiga lah. Pergi ke anak tangga ketiga. Sementara Ali radhiyallahu taala anhu, dianya itu memimpin di mana? Di Kufah, ya. Jadi disitulah habis cerita tentang masalah Allahumma shalli Muhammad, mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Rasulullah SAW berdirinya di atas apa? Di atas daripada pelepah atau daun tiang daripada kurma. Ketika dibuatnya mimbar itu diletakkanlah kurma tersebut sehingga nangis dia seperti suara anak suara anak unta. Nah, itu ceritanya itu dah. Kalaulah unta saja berindu dengan pohon saja berindu dengan Rasulullah SAW. Pohon itu rindu dengan dipegang Rasulullah. Cuma kita punya akal, tapi kita tak berakal. Nah, Summa ada hatta faraga min akhir salatihi, kemudian dia kembali sehingga selesai dari akhir salatnya. Summa aqbala 'alan nasi, kemudian dia menghadap kepada orang-orang sekaliannya. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia sekaliannya, innama salatu hadza lita'tammu bi. Sesungguhnya aku buat ini kepada kamu semua supaya kamu menjadikan aku sebagai imam, ya, supaya kamu ikuti aku dengannya. Wa ta'lamu salati, supaya kamu tahu bagaimana salatku. Semua Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa biladzin shalla 'alaiha, salat Rasulullah atasnya mimbar, thumma kabbara 'alaiha, thumma raka'a wa huwa 'alaiha, dan kemudian rukuk dia di atasnya, fanazala qahqara, kemudian dia turun dalam keadaan mundur. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil. Man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil. Siapa saja yang datang daripada kamu untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dikata apa? Man ihtalama, kata Allah sallallahu alaihi Muhammad, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu adalah wajib bagi orang-orang yang telah dewasa. Wajibun. Jadi di sini ada ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya memang wajib mandi, ya. Jumat wajib mandi. Jadi ulama-ulama seperti Imam Ahmad sebagainya mengatakan wajib mandi karena yang pertama, ghuslul jum'ati wajibun. Kalimat wajibun sini menunjukkan memang wajib di atas orang-orang yang mau berangkat. Yang kedua, man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil. Kalimat falyaghtasil ini adalah amar, dan amarnya untuk apa? Wajib. Oke. Tetapi jamhur ulama mengatakan mandi Jumat itu tak wajib. Mandi Jumat tidak wajib. Kenapa tak wajib? Pertama, hadis yang dikatakan wajibun ala kulli muhtalim ini, mereka katakan kalimat wajibun ay sunnatun muakkadatun. Maknanya begitu. Sementara falyaghtasil maknanya falyaghtasil ini adalah amrun lin nadab, bukan amrun lil wujub, kata mereka. Kemudian kenapa? Karena ada qaidah yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukan wajib. Mana dia? Hadis seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah setelah ini kewajiban atasku? Katanya tidak ada. Ketika Rasulullah menceritakan kepada segala kewajiban, daripada puasa, sholat,
zakat dan sebagainya. Maka dia tanya, adakah selain kewajiban untukku, kata dia itu. Rasulullah kata tidak ada. Maka dengan begitu tidak ada kewajiban yang lain selain daripada apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari. Ya, seorang laki-laki kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang wajib atas aku? Dia kata solat. Adakah selain solat yang wajib? Dia kata tak ada lagi kecuali solat apa? Sunnah. Sampai pada akhir hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu, ya, dalil lagi yang lainnya, dalil Utsman radhiyallahu taala anhu yang datang terlambat. Yang datang terlambat daripada solat. Dia tanya, Umar tanya kepadanya, kenapa terlambat? Dia kata sibuk. Ini pun katanya mandi pun tak sempat, nak wuduk saja. Utsman radhiyallahu anhu datang solat dengan berwuduk saja. Andai kata, ya, andai kata itu wajib, saya tak akan ditinggalkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, paham tak? An-Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jum'ah. Seorang laki-laki datang dan sedangkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat. Maqala salaita ya fulan, adakah kamu salat 2 rakaat ya tahiyatul masjid wahai fulan? Qala la. Qala qum farka raka'ataini, hendaklah kamu berdiri dan hendaklah kamu laksanakan 2 rakaat. Wa qiyatin tusalli raka'ataini, hendaklah kamu salat 2 rakaat. Jadi ulama-ulama di sini berikhtilaf ya tentang masalah seseorang apabila dia masuk ke masjid, kemudian setelah masuk dia ke masjid, apakah disunatkan baginya untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid? Ya. Kalau pendapat Syafi'i, Ahmad dan kebanyakan ahli hadis mengatakan disunatkan untuk melaksanakan sholat, disunatkan untuk melaksanakan sholat apa? Tahiyatul masjid. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan kebanyakan ahli hadis. Boleh dikatakan ini ada pendapat jamhur ulama. Dari hadis Rasulullah SAW yang lebih sahih, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imam yakhthub falyarka' rak'ataini, katanya begitu. Apabila salah seorang daripada kamu datang pada hari Jumat dan imam dalam keadaan berkhutbah, hendaklah kamu melaksanakan salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak lagi dilaksanakan salat 2 rakaat. Kenapa? Karena perlu mendengarkan khutbah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mendengarkan. Untuk mendengar apa? Untuk mendengarkan khutbah. Ya. Apalagi kalau sekali seorang mengatakan, apa katanya? Idza qulta li sahibika wal imamu yakhthub yaumal jum'ah ansit faqad laghawta. Kalau sekali kau katakan kepada teman kamu dan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, diamlah kamu, kata kamu begitu, maka kamu telah lagha. Apa? Lagha. Kedah kata lagha. Lagha tak telah buat satu benda yang sia-sia. Ini kalau kita sekarang disuruh untuk insat, dengar. Insat ni, mana insat, diam dan dengar. Kalau sukut diam saja, tapi kuping tak kemana-mana. Kalau insat, diam, dengar. Itu makna dia. Jadi yang rajih itu boleh, dan sunnah hukum yang kita melaksanakan, sunnah lagi masih hukumnya kita melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Al-Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubul khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulus. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, dengan keadaan berdiri kedua-duanya dan dipisahkan keduanya dengan duduk. Jadi kalau kita berkhutbah, kita duduk pas lagi di antara 2 khutbah. Nah, berapa lama kita duduk? Sekedar katakan subhana rabbiyal azim atau subhanallah subhanallah. Nah, itu sekedar itulah kita duduk. Kalau nak tambah-tambah lagi, jangan panjang-panjang sangat nak duduk tu. Ambil nafas pun tak apalah.
Itu. Jadi khutbah ni kalau boleh dia lebih singkat dibandingkan solat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan pertanda orang itu faqih adalah lebih pendek khutbahnya dibandingkan dengan solatnya. Jadi kita sekarang terbalik, khutbahnya panjang, solatnya pendek. Itu membuktikan sama kita orang yang berbuat seperti itu bukan faqih. Pernah kamu tengok bagaimana Dr. Ali Jum'ah berkhutbah? Pernah? Pernah tak? Di mana? Di Jazid, di Kairo. Di mana di Kairo? Sita Oktober. Dulu kami selalu mendengarkan khutbah beliau di Masjid Sultan Hasan. Tahun 2006, 2007, itu selalu 2005, itu selalu saya dengarkan khutbah beliau di Sultan Hasan. Dan saya selalu alhamdulillah ta'ala tangani, selalu bersalaman dengan beliau dulunya. Sebab saya selalu jumpa dengan beliau dengan bantuan Dr. Usama. Ini dulu sama-sama Dr. Usama tahun 2005, 2006 itu sama beliau. Saya kata saya nak jumpa sama Dr. Al-Jum'ah, dia masukkan saya. Itu enaknya ada kawan yang ini kan kita kan. Itu Syekh Usama itu adalah kawan dan syekh saya dari dahulu. Sudah. Jadi kemudian beliau masukkan saya dan saya cakap dengan Dr. Al-Jum'ah dan saya bersalam dengan Al-Jum'ah. Nah, itu. Jadi beliau tu kalau berkhutbah itu pendek-pendek saja, enggak panjang-panjang. Kan seperti puak-puak yang macam-macam tu ya, kalau dia berkhutbah ya Allah, masya-Allah tabarakallah 2 jam. Nah, 2 jam sampai begini semua orang. Ngantuk semuanya. Entah apa yang masuk ke dalam otak tak tahu. Nah, orang ni pun, orang Mesir ni pun dah buat juga. Tahu dia yang nama khutbah panjang-panjang, maka mereka akan datang lambat-lambat. Sudah, dan dekat dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru mereka semua datang. Yang ianya zaman sekarang lebih teruknya lagi, ini tidak ada dalam fikih mana-mana. Masjid umpamanya seperti kita ni lah masjid. Sudah, mereka buat sop paling ujung sana, dekat jalan. Boleh lagi pulang sana, di ujung jalan sana ada. Ini tak tahu sama ada apa ni, banyak orang Mesir. Itu lagi perlu kita pertanyakan, sahkah laksanakan solat Jumat di lapangan Tahrir? Ada ulama yang bercakap tentang masalah itu, kerana takut semuanya. Takut semuanya ulama-ulama sini kau bercakap tentang masalah Tahrir dan orang-orang yang orang-orang yang berdemonstrasi, takut mereka. Tak ada sah tu. Kerana syarat pelaksanaan solat Jumat itu mesti di mana? Di masjid. Di mana? Di masjid. Bukan di lapangan. Di lapangan itu cuma solat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Dah. Pernah kamu tengok baca kitab pelaksanaan solat Jumat di lapangan? Setelah saya lihat, mazhab Syafi'i tak kata gitu, mazhab Maliki tak kata gitu, mazhab Hanafi juga tak kata begitu. Semuanya mensyaratkan dengan masjid. Mereka buat ada mazhab lagi yang kelima. Mazhab Mesir. Mazhab Mesir As-Sa'ir. Ahli apa? Mazhab Mesir As-Sa'ir, ahli revolusi. Dia kata wa yajuzu ay yusalli al-jum'ata fi tahrim. Itu dia. Kalau tak percaya, tengoklah kata-kata ulama. Saya tak cakap apa, yang saya cakap ni semua kata-kata ulama. Dah? Nanti kata gini. Oh, Ustaz, Syekh Sukardawi pun solat. Aku tak disuruh untuk ikutkan Sukardawi, tapi saya disuruh untuk ikutkan Rasulullah SAW. Rasul ada solat di mana? Rasul memang solat di masjid. Banyak lapangan di Madinah, banyak lapangan. Di Madinah banyak lapangan. Sampai sekarang pun kalau kamu pergi ke Madinah masih banyak lagi lapangan. Nah, tidak sah hukumnya solat di lapangan, kecuali kalau sekiranya kita solat dan solat kita itu sambung ke masjid. Masjidnya sudah penuh, kita ikut ke belakang sampai ke lapangan gitu, tak ada masalah. Ini masalah sekarang ini dia buatkan imamnya itu dibuatkan teratak situ, teratak atau teratak, podium di tengah-tengah di situ, tempat imam dan khatib. La haula wala quwwata illa billah. Haram hukumnya. Haram buat. Kenapa? Kerana suka-suka di masjid. Faham? Antum jangan kena keta'asuban jadi antum tukar hukum. Jangan keta'asuban jadi tukar hukum. Jangan. Itu yang namanya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, Rasulullah SAW tahu banyak sekali. Rasul kalau Idul Fitri, Idul Adha dilaksanakan sholat di mana?
lapangan. Nah, tapi kalau Jumat di mana? Masjid. Tidak pernah di luar masjid. Tak pernah di luar masjid. Jadi kesalahan yang ada kita orang-orang ulama Wahabi buat min aqta'il musallin. Nah kan, kita buat juga kitab min aqta'il musriyin fi salatil Jumat. Nah, min aqta'il musriyin. Yang pertama, mereka khutbah panjang-panjang, uraian salatnya surahnya inna a'tainakal kautsar. Banyak begitu, tengoklah ke Jawazik, di Jawazik